Halo, selamat datang di Big Emperor Oracle Tarot Reading. Sebenarnya ini saya nggak sengaja untuk men-shuffle ya, karena cuman pengen ngecek kondisi secara general reading. Tapi ternyata sepertinya tema ini juga tema yang agak lumayan bagus, jadi sepertinya juga layak untuk kita bahas di sini. Dan mungkin buat teman-teman baru jangan lupa memakai headset karena mungkin suaranya nggak jelas ya. Soalnya saya halus dan ini saya lakuin di tengah malam jadi takut ngebersihin tetangga. Tema ini selalu tema yang agak kompleks, tapi ini mungkin hampir dialamin banyak orang, apalagi buat teman-teman yang berusia antara 20-an sampai 27 28. Fase itu biasanya fase dimana adrenalin itu sangat tinggi ya, gejolak emosi, dan mungkin masih labil, belum terlalu berpengalaman gitu. Dan ini udah saya shuffle di awal karena tadi saya nggak sengaja shuffle apa nih energi yang akan itu, tapi ternyata bagus, jadi nggak saya shuffle lagi. Jadi langsung kita mulai ini. Dan ini merepresentasikan tentang seseorang yang mungkin orang yang punya rencana tapi nggak berencana. Kenapa ya bisa begini? Ini tipikal orang yang nggak nggak mau gerak ya, bisa dibilang seperti itu. Dan ini tipikal orang yang mungkin hidupnya mungkin agak chaotic banget, mungkin terlalu sibuk kerja, terus mungkin nyampur-nyampur antara urusan pekerjaan, asmara, keluarga tuh kayak nyampur-nyampur. Dan ini selalu tentang self-limiting belief, atau orang yang mungkin membatasi dirinya sendiri, tapi cara dia berpikir itu membuat dia kayak terjebak sama pola pikir dia. Ini juga tentang orang yang mungkin merasa overthinking banget, dan dia mungkin ada dalam fase ini, dan ini mungkin karena dia mungkin belum terlalu berpengalaman. Dan kebetulan ini juga ada kartu ini, ada kartu Ace of Cup, biasanya tentang seseorang yang pandai berpura-pura. Ini tentang seseorang yang bisa menyimpan rahasia. Orang ini bisa bersembunyi dari mata banyak orang. Mungkin di luar dia kelihatan sangat ceria atau baik-baik aja, tapi dalam hati dia kayak semacam kosong, hampa, dan punya typical alteration di mana biasanya kartu ini juga akan merepresentasikan tentang seseorang yang bekerja di public area, entah dia itu mungkin pramuniaga, atau di hospitality, kasir, waiters, orang yang mungkin di maskapai penerbangan, di transportasi, atau mungkin di bidang humas ya, hubungan masyarakat, seperti kayak resepsionis atau semacam itu, atau mungkin layanan publik yang lain. Dan ini juga tentang orang yang selalu bersifat ramah. Dia mungkin coach, dia mungkin dosen atau guru, sehingga ini orang bisa dibilang harus punya dua muka ya. Muka pertama untuk ditunjukkan, untuk ramah kepada banyak orang. Muka yang satunya adalah untuk dirinya sendiri. Tapi ini juga tentang seseorang yang pandai berpura-pura, sehingga antara pandai berpura-pura akhirnya dia juga mungkin mengalami kesulitan dalam relationship. Menarik sekali. Dan tapi dia merasa kayak terbelenggu pada dia kayak nggak bisa berhenti untuk suatu hal yang dia sangat overthinking di sini sih. Dan itu membuat agak menguras energinya, jadi kayak susah mengistirahatkan pikiran dan perasaan dia. Dan kebetulan sama nih, orang ini juga punya tendensi di mana dia membenamkan diri dalam pekerjaan. Artinya dia benar-benar kayak sangat sibuk banget. Dan orang ini juga, karena ini adalah orang yang Page of Pentacles selalu digambarkan sebagai anak yang muda, mungkin berusia belia ya, atau ini mungkin hubungan antara tua dan muda, di mana dia mungkin cuman pengen jalan relationship, pengen pacaran atau pengen itu, tapi masih dalam fase coba-coba. Dia belum berpikir untuk settle.
Karena ini nih, ada kartu ini di mana kalau orang ini biasanya orang yang punya unconditional love atau dia siap jalanin komitmen. Tapi ketika ini terbalik, apalagi ini energi yang muda, berarti orang ini mungkin kelihatan pengen pacaran, mungkin orang ini tipe orang yang love bombing, tapi nggak bisa ya, nggak bisa diandelin untuk dijadikan pasangan yang tetap, karena dia mungkin masih coba-coba pertama, yang kedua malah dia mungkin merasa hati dia belum tetap. Tapi di sini kebetulan ada kartu Empress energi. Empress energi itu biasanya orang yang lebih matang, apalagi ada ini berarti ini ada Chase runner energi ya, satu ngejar, satu kayaknya ini ngejar, yang ini nggak pakai perasaan, ngerti kan maksudnya. Dan biasanya ini berujung pada situasi avoidance attachment style, dimana yang satu nggak pakai perasaan ini, yang satu tahu bahwa kamu harusnya sama aku karena ini soulmate energi ya. Sayangnya dia jalin hubungan sama anak yang lebih muda, jauh lebih muda sepertinya. Ini I believe myself and work to forgive you, dan I had behind my trending. Dan orang ini, oh iya benar, saya ingat sekali lagi ketika aku tadi bilang situasi ghosting dan avoidance, ini ada I love you before you could leave me, berarti ini memang bacaan tentang orang yang karena dia muda, jadi ini orang ini selalu menghindar. Kadang-kadang nggak bukan ghosting langsung ya, tapi mungkin selalu menghindar, selalu kayak ketika yang ini kayak pengen serius, ini nggak bisa diajak serius, ngerti kan. Jadi buat teman-teman mungkin ada, kayaknya aku secara nggak sengaja ngambil energi di mana teman-teman yang mungkin ngalamin kamu yang lebih dewasa dan berpengalaman dan kamu pengen settle, kamu sedang menghadapi orang yang mungkin jauh lebih muda, atau mungkin dia sebenarnya udah tua tapi jiwa yang nggak pengen settle sama kamu. Di saat dia nggak pengen jalan ini, dia ada dalam posisi dia benar-benar kayak terikat sesuatu yang dia benar-benar kayak nggak berdaya. Kenapa demikian? Ada kartu ini, tiba-tiba kamu tuh kayak dengar suara Tuhan maafkan bila ini ada Cancer energi, ini ada Cancer, ada Aries, ada apa lagi, Cancer dan Aries. Zodiak api dan zodiak air akan related dengan kartu ini ya, apalagi Cancer, Aries, Leo, Cancer, Aries, ini Aries lagi, ini Gemini ya, Aries dan Gemini. Dan ini ada third party energi, dan ini ada betrayal dan third party energi. Sepertinya ketika teman-teman ada di posisi kamu tuh sebenarnya udah matang, kamu mengenal seseorang yang masih jauh lebih muda. Orang ini nggak terlalu pakai perasaannya, dan orang ini terjebak dalam suatu cinta segitiga. Karena satu case pertama adalah dia selalu apa-apa dia minta pendapat orang lain, jadi ada pihak ketiga yang membuat orang ini, entah dia sudah sebelum kenal sama kamu dia udah punya pacar yang lain gitu, punya kekasih yang lain, atau kalau misalnya kalian udah mulai dekat, ternyata udah berkeluarga atau mungkin semacam itu. Ini ada perselingkuhannya, ini ada terpati energi. Jadi ini tentang kalau nggak kamu ada di posisi ini, posisi kamu tuh matang banget, tapi kamu menghadapi seseorang yang dia terjebak sama cinta segitiga, atau entah dia waktu itu renggang sama seseorang dan kamu nggak tahu nih, terus dia deket sama kamu tapi dia nggak terlalu ini nih, akhirnya kamu mungkin merasa kayak lelah banget nih. Makanya ini ada situasi ghosting di mana pastinya salah satu di antara kalian akan di ghosting. Kebetulan ada ini I love you because call it me, dan dia berbohong. Aku nyesel karena udah membohongin kamu, membohongin bahwa hubungan ini karena hubungan dia nggak pakai perasaan banget. Tapi karena kamu Empress energi, kamu sebenarnya mungkin potensi jadi soulmate dia. Tapi orang ini ada pihak ketiga yang membuat dia berpisah dari kamu. Tapi kamu nggak boleh ada di concern sama ini ya. Kamu concern sama sehingga energinya nggak keklaim gitu. Sehingga energinya nggak
keklaim. Aku nggak tahu kenapa nggak bisa diklaim, teman-teman. Ini nggak bisa diklaim, artinya apa ya, istilah lain dari nggak bisa diklaim. Orang ini kalah, orang ini mungkin dia nggak bisa, orang ini merasa terkalahkan, orang ini nggak bisa memenangkan hubungan karena ini Aries energi lagi. Orang ini kemungkinan besar kakiku pegel. Setelah dia berpisah dari kamu, I love you before you could leave me. Terus setelah dia berpisah dari kamu, dia karena atas saran pihak ketiga dia mengkhianatin kamu. Maaf ya, ini agak sensitif dan mungkin beberapa teman yang ngalamin itu sebagai korban dan di ghosting. Ini menyakitin hati kamu, membuka luka lama. Tapi bacaan ini nggak bermaksud untuk membuka luka lama, tapi untuk belajar bahwa kadang-kadang setiap orang itu punya free will atau kehendak bebas, yang ketika kamu mungkin merasa dia nggak memilih kamu merasa dia selingkuh, tapi mungkin kalau di sisi lain, di sudut lain, di perspektif lain, orang ini nggak ingin menjalin hubungan yang dia belum srek. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kamu dikejar-kejar sama orang yang kamu ngerasa nggak srek, pasti kamu juga ngalamin risih ya kan, pasti kamu akan lari. Mungkin ini juga berlaku untuk orang ini, sehingga dia mungkin komit sekarang, dia udah komit kemungkinan besar. Tapi aku cek dulu ya kebenarannya. Tapi di sini sepertinya seseorang setelah dia komit dengan seseorang lain, dia punya semacam kebenaran tentang kebohongan dia sendiri yang oh iya benar ternyata. Ini selalu merepresentasi rumah tetangga nggak sih yang dia bayangin ini. Dan ini you are the best thing in my life, artinya ketika seseorang itu berselingkuh ya, dan dia mungkin lari dengan selingkuhannya kayak semacam itu. Kalau dia berkeluarga, dia mungkin kegait sama wanita lain atau pria lain yang baru. Tapi ini nggak sesuai harapan, seperti itu. Tunggu sini ya. Terus kita akan cari tahu dengan ini. Itu bisa pakai itu. Apa yang terjadi dengan ini? Ini karmic partner energi banget, ada third party banget. Berpisah. Ini ada the moon, ini sama ya, the moon sama ini. Tapi moon ini beda. Moon ini adalah orang ini setelah dia mungkin berpasangan dengan orang lain, dia menyesalin itu gitu. Dia mungkin kelihatan sibuk sekarang. Dia mungkin sibuk atau dia seolah-olah dia kelihatan hidup happy. Tapi dalam hati dia masih pengen hubungan ini. Apakah kamu di posisi ini? Atau jangan kamu di posisi kamu yang sebagai pelaku dalam bacaan ini, dan kamu yang selingkuh atau lari dengan orang lain karena saran-saran dari pihak ketiga. Kamu ingin menghubungin orang yang kamu tinggalkan, dan kalau kamu ada di posisi kamu ditinggal seorang Empress Energy itu seseorang yang benar-benar paket lengkap ya. Jadi ketika kamu merasa ditinggalkan, kamu kayak ngerasa bodo amat, kayak nyantai aja gitu, kayak ya udah terserah gitu. Kamu udah nggak kecuali kamu di gini ya, kalau ini Empress Energy ini reverse, kamu masih labil, tapi ini kamu udah dewasa. Kalau kamu ada di posisi ini, seseorang yang berselingkuh atau meninggalkan itu, mengghosting, saat ini sedang ingin menjalin hubungan lagi ya. Menarik sekali. Terus ya, ini berpisah loh, ini berpisah banget. Ini berpisah, entah dia udah punya pacar lain terus dia berpisah karena ada orang ketiga, dia juga dikhianatin, atau orang ini mungkin akhirnya sadar bahwa menyadarin kenyataan bahwa
rumah tetangga nggak setuju yang dia bayangin, tapi kamu nggak boleh konsen sama ini kalau seandainya kamu ada di posisi ini. Dan ketika kamu ada di posisi kamu yang melakukan ini, mungkin adalah kamu ada di posisi kamu menyadari bahwa apa yang kamu lakuin karena ketika kamu selingkuh atau ketika kamu meninggalkan orang, kamu mungkin nyadar bahwa ternyata orang ini yang terbaik gitu. Oh iya benar, you are the best. Enggak, ini udah ada ini. Ternyata ada itu teman-teman. Jarak adalah waktu di mana tidak ada yang sama karena semua berjalan. Ini akan merepresentasikan bahwa kalian mungkin berpisah setelah hubungan LDR. Entah pasanganmu itu tugas keluar kota, entah kamu atau kamu yang tinggal ke tugas keluar kota. Kalau misalnya kamu udah jadi pasangan suami istri, sehingga salah satunya selingkuh atau nikah siri atau kayak semacam itu, atau ini juga merepresentasikan bahwa kamu atau seseorang ini sebenarnya tinggalnya itu berjauhan loh, nggak bisa dicapai dalam waktu 15 menit sebelum di jalan kaki. Nggak, ini tempat tinggal kalian selain berjauhan, kalian juga punya semacam hubungan emosional kalian tuh semakin menjauh gitu. Dan ini juga merepresentasikan bahwa hubungan ini nggak berjalan dengan baik dikarenakan dia nggak berterus terang, dia benar berbohong, tapi kamu nggak boleh fokus sama ini. Ini cuma menjelaskan orang yang menjalani ini ketika kamu ada di posisi ini. Dan ketika kamu ada di posisi ini, mungkin kelemahan kamu adalah kamu nggak bisa mengekspresikan ini gitu, nggak bisa mengekspresikan perasaan kamu. Ini sebenarnya ada soulmate lagi. Ini kenapa kalian setelah berpisah ketemu lagi ya? Ya, tapi di bawah ada kata Pisces, artinya orang yang selingkuh, orang yang mengghosting itu mungkin pengen balikan lagi. Ini lebih ke pengen balikan lagi, tapi kenapa dia merasa kayak insecure atau merasa bersalah ya, karena mungkin udah ninggalin kamu ya, kayak menatap bintang di langit ya sih. Orang yang mungkin setelah selingkuh, setelah lari sama orang lain, mau pengen balik lagi tuh kayak malu atau kayak nggak punya muka gitu. Dan itu sesuatu yang wajar, tapi kamu nggak boleh fokus sama energi ini ya. Kita pengen cari tahu apa yang sedang kamu jalani. Apa yang harus pesan bisa kamu dapatkan dari bacaan ini? Health, abundance, ini disiplin, ini adalah acceptance, worry. Ini akan merepresentasikan bahwa dirimu yang ada di posisi yang jauh lebih dewasa. Bacaan ini akan ditutup dengan soul journey, dimana untuk kamu yang ditinggal pergi seseorang ya nggak sih, kamu sekarang lebih memilih keberlimpahan. Kamu fokus ke kerjaanmu, mungkin kamu fokus ke urusan dagang atau kamu urusan untuk melunasi utang-utang semacam itu. Dan mungkin sekarang kamu untuk fokus untuk menyehatkan diri, entah itu secara fisik atau kamu ingin menyembuhkan mental health kamu setelah mengalami hal-hal buruk itu gitu loh. Dan kamu mungkin sekarang ini sangat disiplin atau ya, sangat konsisten untuk menjalani pola hidup yang sehat. Kamu udah nggak lagi ada dalam mentoleransi hubungan-hubungan yang akan membuat kamu akan menderita. Dan ini bagusnya adalah kamu sekarang udah nerima apa yang terjadi di masa lalu ya. Kamu ditinggal pergi, kamu ditinggal gitu aja, kamu dibohongin orang itu sama kamu segala macam. Tapi kamu udah nerima dan kamu udah nggak pengen lagi khawatir tentang orang-orang yang udah menyakitin hati kamu. Dan ini juga akan related dengan orang yang saat ini sekarang mungkin di tahun ini kayak berharap bahwa kamu jadi orang yang lebih kaya ya nggak sih. Kamu mungkin saat ini lebih pengen
kayak berkelimpahan atau nabung untuk masa depan atau pensiun kamu dibandingkan untuk urusan percintaan, ya nggak sih? Dan ini akan related dengan teman-teman yang mungkin saat ini ingin menghindarin hubungan yang akan mengganggu mental health kamu, karena mental health issue itu sesuatu yang sangat kamu konsen di masa sekarang, nggak kayak dulu yang kamu bener kayak ngejar banget, apalagi ketika kamu ada dalam empress energi. Dan buat teman-teman juga memang disarankan untuk jangan sampai kamu berpasangan dengan orang-orang yang semakin kamu jalan itu kamu semakin khawatir. Mungkin bacaan ini cuman sampai sini aja, ini agak cuman 21 menitan, menarik sekali bacaannya, tapi semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di kartu-kartu ini. Ini gak akan resonate ke semua orang, tapi orang-orang yang tepat akan menerima pesan-pesan di dalam video ini, dan semoga resonate dan semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas.